kehidupan, yang sharing, yang testimoni, yang berkelimpahan secara materi, imaterial, ya, aset, luar negeri, kebanggaan apapun itu awalnya juga sama nol. Ya, saya yakin Pak Kang Hu pun juga bukan background keuangan atau asuransi atau apapun, ya kan? Tapi ternyata juga bisa berhasil di Indonesia. Ya, nah setelah saya, oh ya tadi ada berapa orang tadi? Pada itu di BOP sama leader saya 10, ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Saat ini dari 10 itu 8 orangnya AM dan SAM, Bapak Ibu. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Oke. Nah, jadi ini ada kata-kata sederhana. Kunci mau sukses di Prudential. Udah nggak usah pakai yang ini, yang itu, nggak usah deh. Salah satunya adalah simpel, kata-kata satu aja kata, yaitu bertahanlah. Bertahanlah. Ya, pada waktu Anda mencoba. Ya, seperti kemarin saya adakan final sprint di kantor kita pribadi, kantor SB8. Ya, final sprint, ada 3 speaker. 1, saya undang Ramali. Kenal Ramali? Ramali itu top SUN nasional di tahun 2012. Top SUN nasional loh. Tapi dia AM setelah 8 tahun bergabung di Prudential. Ya, yang kedua Hendry, dia 4 tahun baru AM. Yang ketiga Bu Helen Hakim, 3 tahun AM. Loh kok bisa aneh-aneh? Yang ini 3 tahun, yang ini berapa? 4, yang ini 8. Tapi itu udah 8, tapi sekaligus langsung top XUN nasional. Ya, ternyata simpel. Ternyata pada waktu mereka bergabung, yang 8 tahun ini terutama, 4 tahunnya melihat Prudential hanya dengan sebelah mata aja. Ya, gua kan dia pengusaha bangunan, kontraktor gitu loh. Gua kan pengusaha, guanya itu loh ditaruh di beban terus, seolah-olah kayak kebanggaan gitu. Selama ego kita ini masih tinggi, bahwa embel-embel yang lama itu terlalu dibangga-banggakan, maka kembali lagi, pada waktu Anda fokus pada ini, maka Anda menghapus yang lain. Selama kita nggak percaya gitu ya, nggak yakin, terlalu fokusin bahwa saya dulu adalah hasil nggak maksimum. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu, mau 3 tahun AM, mau 5 tahun AM, mau 8 tahun pun AM. Yang penting apa? AM. Jadi kunci sukses Bapak Ibu ya, salah satunya adalah bertahanlah. Bagi Bapak Ibu yang saat ini masih kelihatannya mau UMS setengah mati, is okay, bertahanlah. Ya, bertahanlah. Karena nasib Anda di Indonesia nanti juga akhirnya AM. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada waktu saya masuk, gitu, saya mau cerita nih, ya. Saya nggak cerita ke banyak orang, tapi saya ini mau cerita ya. Biasanya saya yang bisnis selesai ya, saya mau cerita di tahun 2004 Bapak Ibu. Saya benar-benar itu pada waktu itu ya, karena tahun 2001 saya start up, tapi saya mengatakan bahwa saya adalah seorang arsitek. Tahun 2002 saya double start up, tapi saya mengatakan bahwa saya seorang arsitek. Tahun ketiga tadi MDRT double start up akan double leader, tapi saya sibuk mengatakan bahwa saya seorang arsitek. Di tahun 2004 saya beberapa kali mau pulang. Kenapa? Karena saya sibuk menggandoli bahwa saya seorang arsitek, ya kan? Di tahun 2004 adalah turning point saya benar-benar mau keluar dari Indonesia pada waktu itu. Padahal udah dapat startup akan leader, ya. Kenapa? Di tahun 2004, Bapak Ibu ingat nggak ada peristiwa apa? Yes, Indonesia pernah balik. Nah, apakah itu aja Bapak Ibu yang membuat saya mau keluar dari Indonesia? Enggak, ada 3 hal. Kedua, pada waktu 1 minggu, 2 minggu sebelum Indonesia balik, saya dapat nasabah BIA 3 miliar. Setelah masuk, semua dana nasabah, semua apapun dibekukan. Ya. Nah, ketiga yang membuat saya benar-benar mengatakan bahwa saya harus keluar dari Indonesia. Saya diberkati Bapak Ibu, agen. Saya punya agen di bawah saya. Itu yang sangat luar biasa, cetar membahana. Langit dan bumi. Ya, pokoknya karakternya, attitude-nya sangat mengejutkan manusia-manusia pada umumnya. Ya, sehingga saya memutuskan untuk ini kelihatannya adalah titik balik untuk saya keluar dari Prudential. Ya, tapi pada waktu sebelum keluar, saya ketemu dengan leader saya, ya, Pak Ivan Suyanata. Boleh tepuk tangan buat Pak Ivan, ya. Nah, pada waktu saya ketemu dia hanya simpel. Pak Ivan tuh orangnya sabarnya luar biasa. Seingat saya dia nggak pernah marahin sama sekali dengan saya. Saya aja sekarang masih sering marahin beberapa agen atau leader ya, tapi dia nggak pernah marahin. Dia hanya ngomong gini, Michael, kalau tahun pertama, kedua, ketiga kamu mencapai ya prestasinya pun juga bukan stuck, tapi juga meningkat. Saya yakin kamu bukan kebetulan ada di Indonesia, tapi cobalah lagi. Ya, dia hanya ngomong gitu aja. Ya, ternyata tahun 2004 hampir 10 bulan saya nggak kerja. 2005 awal
mulai fokus lagi. Ingat, fokus menghapus yang lain. Pada waktu Anda fokus, afirmasi, maka Anda lagi mengundang hal itu datang pada hidup Anda. Ya, saya gambar pada waktu itu, ingat. Ya, saya ingin dapat 6 tiket saya. 2 purifier, 2 leader, 2 dari agen. Ternyata Bapak Ibu kalau lihat perhatikan tadi, di tahun 2006 ya, 2005, berangkatnya 2006. Saya dapat 6 tiket ke Jepang kemarin. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini diperhatikan bahwa orang-orang yang hebat yang berdiri di depan ini, saya yakin mereka punya ceritanya masing-masing. Ya, dan pada saat Anda bertahan, kesempatan AM 100 per bulan ada di tangan Bapak Ibu, betul nggak? Tapi kalau Anda udah quit, ya udah lupakan semuanya. Di tahun 2004 kalau saya benar-benar keluar dari Prudential, tadi Bapak Ibu perhatikan nggak? Aset saya dapat mulai tahun berapa? 2006 loh, 2007. 8, 9, terus dan sampai hari ini puji Tuhan berkati 13 aset di saya. Ya, dan itu saya yakin bisa berlaku ke Bapak Ibu sekalian. Yang penting kuncinya adalah apa? Bertahan. Udah itu aja. Jadi nanti saya pulang lupa semua nggak apa-apa, tapi yang penting bertahan itu aja. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah story mobil dan pesawat. Bapak Ibu, kenapa sih ada agen yang bisa cepat gitu ya melejit, ada agen yang biasa? Ini ada ilustrasi mobil dan pesawat. Baru saya sering, akhir-akhir ini saya sering pergi ke Jakarta, kemana, ke luar negeri gitu ya. Nah, saya itu ada perenungan gitu ya. Anggap aja Bapak Ibu, di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, sebelah kiri gitu ya. Itu adalah mobil, di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian itu ada pesawat. Oke? Itu apa? Mobil. Yang itu? Pesawat. Oke. Nah, berbicara mengenai mobil dan pesawat, dilihat dari tingkat kesulitan belajar sekolah mobil dan sekolah pesawat gitu. Sulitnya mana? Pesawat. Dilihat dari tingkat lamanya sekolah, mobil atau pesawat? Pesawat. Dilihat dari rasio kecelakaannya, lebih banyak mobil atau pesawat? Mobil. Rasio kecelakaan? Mobil. Yang terakhir itu anaknya Ahmad Dhani itu ya. Coba dicermati ya. Sekolahnya lebih lama pesawat, tingkat sulitnya lebih sulit pesawat, tapi rasio kecelakaannya malah bukan pesawat, tapi rasio kecelakaannya lebih banyak yang mobil. Aneh nggak? Coba. Logikanya kalau ini lebih sulit, lebih nggak semua orang bisa, mestinya kan ini lebih banyak rasio kecelakaannya daripada yang gampang. Betul nggak? Tapi kenapa kok yang gampang ini malah tambah banyak kecelakaan? Bapak Ibu, perhatikan ya. Bapak Ibu pada waktu ngendarain mobil, yang penting ngerti rem. Apalagi kan ada automatic loh ya. Ngegas, bisa rating kanan, bisa rating kiri. Kadang-kadang mundur aja nggak perlu bisa, ya, udah bisa jalan loh. Dan ngerti kalau lampu merah itu ya berhenti, hijau itu jalan, kuning itu hati-hati. Udah itu aja. Mungkin berlatih 10 kali aja udah bisa. Tapi kalau pesawat nggak bisa loh ngendarain pesawat dengan cara seperti itu. Ya, pesawat itu saya dengar kalau ngendarain pilot itu nggak bisa dengan pengetahuan yang seperti tadi itu. Ada SOP-nya. Dan 90% mereka dikontrol dari mana? Mercusuar. 90% ada pengarahnya dari mercusuar itu. Ya, tapi selain dari mercusuar itu, pilot itu juga punya SOP. SOP itu seperti buku, dibuka. Halaman pertama, tarik tuasnya. Kedua, tekan tombol ini. Keempat ini, terus dari dia boarding, terbang di atas sampai landing, semuanya ada lembar per lembar yang harus diikuti. Masuk akal Bapak Ibu ya? Ya. Tapi kalau mobil nggak perlu. Yang penting gua ngerti ngerem, ngegas, rating kanan, rating kiri, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, udah langsung jalan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ngomong seperti ini, Michael, ya jelas toh, mobil lebih banyak kecelakaan. Karena kan jumlah mobil lebih banyak dari jumlah pesawat. Kita bukan bicara mengenai jumlah, kita bicara mengenai rasio. Pada itu Bapak Ibu ke Jerman, kalau Bapak Ibu lihat ya, di bandaranya keluar gitu, ke parkiran pesawat, itu ratusan pesawat Lufthansa, itu jejer di sana. Jadi di sini adalah bukan masalah banyak atau sedikit. Bapak Ibu pernah nggak baca koran? Tiap hari kan baca koran tuh, mau Jawa Post, mau Kompas. Tiap hari ada tiap bulan ada satu aja pesawat jatuh, gitu? Enggak ya? Tapi kalau pesawat jatuh ada nggak? Ada. Tapi saya dengar beberapa tahun lalu gitu ya. Tapi kalau mobil tiap hari, dan di koran-koran manapun, bukan hanya Jawa Post, di koran daerah pun ya. Tiap daerah kan ada koran ini sekarang. Juga pasti rata-rata ada kecelakaan dari mobil. Aneh ya? Kenapa? Ini adalah menunjukkan bahwa contoh seperti agen
agen dari training sekali aja langsung jalan lari gitu, nyuldul akhirnya apa? Kesulitan di lapangan, akhirnya bermasalah. Tapi kalau yang ini, akhirnya benar-benar follow setiap SOP dari leadernya, dari cara telepon, dari cara mau closing, dari cara minta angka, dari cara penyajian presentasi dan sebagainya, sehingga lebih banyak selamatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu ingin bergaya seperti mobil atau pesawat? Pesawat, ya, ini ilustrasi mobil dan pesawat. Oke, nah everything start from a dream. Mari kita bermimpi dan menciptakan. Bapak Ibu, dulu ya, saya itu punya mimpi Bapak Ibu. Kepingin punya satu mobil, satu rumah, satu ruko, satu tanah, satu villa, satu apartemen. Mimpinya serakah Bapak Ibu. Pokoknya kepingin punya satu aja semuanya ya. Tapi Bapak Ibu melalui Prudential, ya melalui Prudential, ya Prudential kasih apa? 2 mobil, 3 rumah, 2 ruko, 1 tanah, 1 villa, 3 apartemen. Ya, kebetulan ada Prudential Bapak Ibu. Ya. Ya. Now, 1 tahun lebih dari 2 kali keluar negeri. Bahkan akhir-akhir ini 3 tahun terakhir Prudential rata-rata 3 kali kasih keluar negeri. Apa itu? Achievement Producer. Ya, Production Club itu. Terus kalau dari leader dapat MYLC. Kalau dari leader dapat NLC. Udah minimal 3 kali keluar negeri. Ya. Nah, punya lebih dari 10 aset properti dan income di atas 2 juta dan lifestyle. Berbicara mengenai lifestyle, nah ini Prudential terakhir kasih saya hadiah di tahun 2020. Nah, padahal itu saya tunjuk Mercy, bukan ingin saya show off. Show off itu ini loh gua punya Mercy, bukan. Karena jujur aja, kalau bicara mengenai beli Mercy, tahun 2006 aja beli rumah, tahun 2007 beli rumah, mestinya 2008, 2009 beli Mercy dong, betul nggak? Nah, kenapa kok baru beli sekarang? Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ada fenomena yang aneh. Pada waktu saya ikut ADS ya di Jakarta dan di Surabaya, Bapak Ibu tahu Yohanes Hermawan? Ya. Tahu ya? Bapak Ibu perhatikan nggak sandi pasnya dia? Pada waktu ditunjuk ini, sandi pas ya, rumah 3, berapa M gitu, ditulis kalau nggak salah. Betul nggak? Ya. Tepuk tangan gitu ya. Karena ADS kan pasti lebih heboh, lebih ramai. Rumah kedua 3, berapa M, ditulis loh, 3 M nya ditulis loh, ya kan? Tepuk tangan, tapi udah mulai mereda. Ketiga, apartemen di Kemang gitu, udah hampir nggak ada tepuk tangan. Keempat, Mercy E300, tepuk tangannya jauh lebih meriah pada yang rumah 3M. Coba, fenomenanya aneh nggak? Oke lah, saya abaikan. ABS yang di Surabaya terakhir, ya, ada usia 25 tahun itu punya apartemen di Jakarta, ini tepuk tangan. Apartemen kedua udah mulai mereda. BMW seri terbaru, seri 3 padahal, seri terbaru putih, tepuk tangannya jauh lebih meriah daripada yang apartemen. Padahal tadi rumahnya 3M lebih ya. Mercy E300 itu harganya 1M. Nah, kok tepuk tangannya yang 3M lebih kecil daripada 1M, bukan aneh? Aneh kan orang-orang Indonesia nih ya. Yang kedua, apartemen di Jakarta 1,5M. Nah, BMW itu loh seri 3 yang baru, itu hanya 500 juta. Nah, ini sepertiganya kok tepuk tangannya lebih meriahnya 500 juta daripada yang 1,5M. Aneh nggak orang-orang Indonesia nih? Tapi ternyata pada waktu saya merenung, saya mikir, ternyata nggak aneh. Orang kalau udah bisa beli barang-barang yang branded, itu adalah orang yang udah berlebih-lebihan dan berlimpah-limpah. Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak salah kalau tepuk tangannya lebih meriah. Oleh karena itu, supaya saya ditepuk tangannya, akhirnya saya beli Mercy di tahun 2012. Jadi itu aja nih ya. Karena kita tahu bahwa Mercy itu bukan investasi Bapak Ibu, pasti turun. Tapi nggak apa deh, kan nggak ada yang menghadiahi saya atau kenyamanan. Udahlah biar saya menghadiahi diri saya sendiri, dan itu Prudential yang kasih tahun 2012. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya UM, ya sekarang udah SUM, ya. Dia adalah klien saya pada tahun 2003. Dia pemilik warung kuning, tahu tuh warung kuning ya, di pasar besar, Tambak Dayan, warung kuning itu loh, ya, itu nasabah saya. Di tahun 2003 dia guru piano sejak tahun 89. Nah, saya bergabung di 2001. Tentunya kalau hitung-hitungan, saya mulai kerja, sama dia mulai kerja, lebih lama mana? Lebih lama si UM saya ini ya, betul nggak? Mestinya income yang didapat dia harus lebih banyak daripada income yang didapat oleh saya. Kenapa? Karena dia udah curi start berapa tahun ini? 12 tahun ya? Dia udah curi start 12 tahun kerja dibanding dengan saya. Jadi dia udah 12 tahun kerja, tapi saya baru mulai kerja. Tentunya income-nya dapatnya lebih banyak mana? Kalau dihitung-hitung mestinya harus 12 tahun ya, tapi coba kita lihat. Setelah saya ngobrol dengan beliau ya, di tahun 2001 dia ini
pemilik warung kuning dan guru piano. 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Terus 9, ini lambat ya. Oke ya. Nah 10 ya, dia adalah guru piano dan warung kuning. Anggap aja ya, saya pur. Dia ini nggak usah ngomong 89, anggap aja dia mulai kerja ditarik saat 2001 lah. Betul ya? Boleh ya? Karena dia pemilik warung kuning sama guru piano ditarik mulai 2001 selevel dengan saya. Oke? Nah, di tahun 2011 dia mulai bergabung agen, di tahun 2012 dia promosi, di tahun 2013 dia promosi. Nah, coba kita lihat ya, saya tanya ke dia. Cik, udah berapa tahun nih kerja ya? Kira, kamu udah dapat berapa rumah? Dia bilang 1 rumah di Citraland. Ya, luasnya kurang lebih 200 meter aja. Ya, kedua, punya berapa mobil? 2. Berapa kali ke luar negeri? Dia bilang 6 atau enggak 7 kali, saya lupa. 6-7 kali. Kemana? Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia. Saya berpikir, Pak, Singapura, Malaysia ini ada dua hal. Dia jalan-jalan, atau kedua berobat. Ya kan, kalau orang berobat kan Singapura, Malaysia ya. Nah, tapi coba lihat Bapak Ibu ya. Dibandingkan dengan tadi di Prudential, aset properti udah lebih dari 10, tepatnya 13. Luar negeri udah nggak tahu nih, udah berapa kali nih ya. Dan mainnya Prudential ini udah Eropa, Amerika sekarang, Eropa ya. Dan mobil ada 2. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu perhatikan nggak? Kalau Bapak Ibu kerja mengandalkan diri sendiri, hasilnya pun juga bisa dihitung secara matematika gitu. Ya, dengan apa? Kemarin saya baru ikut RFP, compound future value. Maksudnya kalau dapatnya 2 juta, nantinya pun juga kurang lebih dapat sekian gitu. Ya. Tapi kalau bekerja dengan sistem, bekerja dengan tim, maka income yang dapat jauh lebih besar dan kita lebih punya banyak gaya untuk mengelola apa yang kita dapatkan. Oke Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, saya tuh JPP ada 1, saya mau ya Bapak Ibu ya. Mau ya. Semua nanya leader Bapak Ibu ya. Ini agen-agen apa ikuti leadernya aja katanya ya. Di tahun 2010 Bapak Ibu, bulan 12 ya, bulan 12 2010 itu Bapak Ibu mau lihat yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan aja ya. Karena pajak. Sebelah kanan aja. Kan tinggal hitung-hitungan. Income gua ini adalah berapa kali yang kanan atau berapa kali yang kiri. Oh, salah. Seperberapanya kanan atau seberapa kiri gitu ya. Ya, tapi lihat yang kanan aja. Nah, di tahun 2010 pajaknya aja Bapak Ibu, pajak yang dipotong ya tiap bulan itu udah level 23 juta. Coba bertanya ya, income gua sekarang berapa kali dari pajaknya Pak Michael, atau berapa sepernya, atau berapa persennya lagi? Wah, parah kalau persen. Kalau persen 20% kan 4 jutaan. Itu gajinya, tapi ini 100%-nya kalau untuk pajak ya. Nah, di tahun 2011 berapa Bapak Ibu? Pajaknya aja 26. Di tahun 2012 pajaknya aja berapa Bapak Ibu? 34. Coba perhatikan ya kenaikannya. Ini ke sini kenaikannya 20 juta tiap bulan. Ini tiap bulan ya. Karena saya ambil yang tiap akhir tahun. Dan sini ke sini kenaikannya berapa? 50 juta per bulan. Siapa perusahaannya mau naikkan gaji kurang lebih ada berapa itu? Ada 60% kali ya, atau 50% dalam setahun. Dan ini ke depan asal timnya berkembang, maka income-nya terus naik nggak Bapak Ibu? Terus naik. Nah itulah Bapak Ibu gaya Prudential. Tepuk tangan buat Prudential. Ya? Oke. Jadi kalau mau quit dari Prudential, ya coba direnung-renungkan, dipikir-pikir lagi. Daripada quit, lebih baik bertahan aja dulu. Ya, bertahan dulu. Kalau pusing dengan Prudential, sementara udah tutup mata dulu aja, tapi bertahan, gitu ya. Ada kesempatan pada waktu Bapak Ibu mau berubah. Berubah apa tadi? Fokus, ya. Oke. Nah, simulasi kenaikan gaji Bapak Ibu. Nah, saya bertanya dengan beberapa teman yang karyawan. Ternyata kalau karyawan itu digaji 1 digit itu maksudnya kepala 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu ya. Nolnya hilangin semua deh. Yang masih 1 digit, itu betul nggak kenaikan gaji itu kalau kita berprestasi bisa 15-20%. Jadi kalau gajinya total 3 juta per bulan gitu, tapi berprestasinya luar biasa, bagus tuh, bisa naik 15-20%, betul ya? Betul. Oke ya, tapi ternyata saya tanya, kalau gajinya udah 2 digit, udah 10, udah 12, udah 14, udah 15 juta, ternyata kenaikan gajinya itu mentok-mentok 5% katanya. Bahkan tahun depan nggak mesti naik, harus bagus banget baru dinaikkan kurang lebih 5%.
Jadi bagi yang 1 digit 15-20, bagi yang udah 2 digit kenaikannya nggak akan signifikan. Saya ambil rata aja Bapak Ibu ya. Anggap aja kenaikan gaji 10% supaya rata gitu, boleh ya? Supaya hitungnya gampang. Padahal tuh gaji 2 juta, ya ternyata 10 tahun lagi, tahun 2021, ya Bapak Ibu akan dapat gaji kurang lebih adalah 5,1 juta. Nih, 5,1 juta. Oke nggak? Hah? Oke kalau 5 juta ditarik hari ini. Ya, 20 tahun lagi dari tahun 2011, 2031 gajinya jadi 13 juta per bulan. Oke nggak? Oke kalau ditarik hari ini. Ya, coba kita lihat ya. Ini penting Bapak Ibu. Kita lihat. Sebenarnya saya ingin menunjukkan yang ini. Nah nih, kambing. Di sini yang setiap tahun rata-rata apa itu istilahnya? Kurban. Potong kurban. Siapa angkat tangan? Sedikit ya. Yang nggak potong kurban tuh ada 2 hal. Memang nggak ikut, atau kedua memang nggak ada duit. Potong sapi. Nggak ada duit ya. Oke, Bapak Ibu yang berkurban ini coba selidikin ya. Di tahun 2001, apakah betul harga kambing 300 ribuan? Ya. Coba yang kurban 2001. Oke ya. Di tahun 2011 kemarin harga kambing kurang lebih 1,5 juta per ekor. Ini benar karena ini saya ambil dari komputer yang benar-benar menghitung mengenai harga kenaikan inflasi dan sebagainya. Bapak Ibu perhatikan, di tahun 2021 bakalan nanti harga kambing adalah kurang lebih 8 juta per ekor. Oke ya, kita lihat ya. Di tahun 2011 gaji kita adalah 2,2 juta. 2 tahun lalu 2,2 juta. Oke ya. Pada waktu kita mau kurban, harga kambing pada saat itu berapa? 1,5. Masih dapat 1 kambing plus susu 700 ribu. Jadi lebih rela lah. Namanya kurban juga kewajiban. Ya oke ya. Tapi di tahun 2021 gaji kita 5 juta, harga kambing kita jadi 8 juta. Ya, kita mau beli kambing separuh nggak bisa. Kambingnya tanpa kaki 4 gitu, nggak bisa karena nggak boleh, kan harus sempurna. Jadi 1,5 bulan gaji baru dapat 1 kambing. Nah Bapak Ibu perhatikan ya, di tahun 2031 harga kambing bakal 40. Gaji kita kalau kenaikannya 10%, di tahun 2031 gaji kita hanya ini 13 juta loh. Jadi butuh 4 bulan kerja baru dapat 1 kambing. Ya artinya apa Bapak Ibu? Lihat di sini. Kenaikan dari harga-harga pangan ya ke depan ini kurang lebih selama 10 tahun bisa 400%-an. Tapi kenaikan gaji coba kita lihat berapa? 100%. Kejar-kejaran. Akhirnya banyak sekali orang yang dari hari ke hari tambah. Yes. Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Tapi orang yang mau berubah, yang mau mencari peluang, dia akan lebih aman secara finansial. Ya, demikian pula Bapak Ibu. Coba perhatikan beras. Di tahun 2001 kemarin harga beras 2.000. Di tahun 2011 10.000. Betul ya? Harga beras sekarang kurang lebih 10 ribuan. Tapi nanti harga beras per kilo di tahun 2021 50.000. Dan gaji kita pada waktu tahun 2021 adalah hanya 5 juta. Bapak Ibu, di sini kita pelajari bahwa perubahan itu mutlak hukumnya. Ya, oke. Nah sekarang properti. Bapak Ibu saya mau tanya ya, di tempat ini yang masih belum punya rumah sendiri siapa? Angkat tangan dong. Yang belum punya rumah sendiri loh ya. Lah kontrak itu bukan rumah sendiri loh ya. Kalau mertua bukan rumah sendiri, dikasih orang tua, dipinjami juga bukan rumah sendiri loh ya. Yang belum punya rumah sendiri mana? Siapa? Oke, ya cukup banyak, hampir 80%. Oke ya, saya mau tanya ke 3 volunteer. Spidolnya ada? Cukup kok bapaknya segini, nggak apa-apa. Cukup. Oke ya. Tadi dari sebelah sini siapa yang belum punya rumah sendiri? Oke lah. Oke, untuk itu ya yang belakang ya. Ya yang garis-garis bajunya itu. Ya, oke. Namanya siapa? Chandra. Kepingin punya rumah sendiri Chandra? Di mana? Di Citraland. Sebutin aja namanya impian kok ya. Citraland. Di klaster apa? Tahu nggak? Nggak hafal. Oke. Luasnya aja berapa? 300 meter ya. Kira-kira berapa Chandra? Menurut Chandra, kira-kira? 5M. Berapa? 5M. 5M. Oke. Tadi Bapak. Ya, betul ya. Yang belum punya rumah sendiri Bapak ya. Ya, namanya siapa Pak? Bagus.
Pak Bagus kepingin punya rumah sendiri di daerah mana? Ya, tetap kan tanahnya ada tanahnya. Kan ada tanahnya di daerah mana? Di surga. Di mana? Oke, Pakuannya mana? Indah atau Siti? Yang Siti, Pakuan Timur ya, kalau gitu Pakuan. Oke. Luasnya berapa? 500 meter. Berapa kira-kira apa bagus? Kira-kira. Hah? 10 M. Ini dikontot-kontot kalau gitu ya. Terakhir, ibu-ibu, siapa belum punya rumah dari sebelah sini? Yang belum punya rumah sendiri, Bapak Ibu? Yang sebelah sini? Gak usah dilihat yang ini, udah nanti grogi. Yang sebelah sini yang belum punya rumah siapa? Angkat tangan. Tadi banyak loh tadi. Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu angkat tangan. Yes, aku mau dan amin terjadi Bapak Ibu. Ayo. Yes, ya. Belum punya rumah dari Prudential. Oke, kamu punya rumah sendiri? Sudah punya, Pak. Punya, oke lah, nggak apa-apa. Lewat Prudential. Ibu siapa, Bu? Elisa. Iya. Elisa, Ibu kamu punya rumah dari Prudential di mana? Saya kepengen itu, Pak, hasil dari Prudential itu Di? perkebunan. Rumah. Iya, di tengah-tengah perkebunan. Oh, rumah di tengah-tengah perkebunan. Di mana? Bu? Di tempat saya, Pak. Di mana? Daerah mana? Sulawesi. Sulawesi mana? Pak, kalau ini saya nggak bisa hitung. Berapa meter? Berapa meter? Kalau impian saya itu kurang lebihnya 1 M, Pak. 1 M. 1 M itu karena kan sudah punya lokasi. Oh gitu ya. Oke. Ya, ini saya sulit ngitung, Bu ya. Oke, kita bahas Chandra sama Bagus ya. Di Citraland 15 jutaan kali ini betul, ini masuk akal ya. Di Pakuwon 500 meter ini juga masuk akal ya. Ini angkanya masuk akal karena banyak sekali orang di luar sana hitung itu harganya 300 meter 500 juta gitu, itu nggak masuk akal. Karena nanti masalahnya adalah kalau fokusnya adalah 500 juta pada kepingin 300 meter, maka fokusnya adalah tanahnya yang dikecilin atau harganya dinaikin ya. Oke, kita bicara mengenai Chandra sekarang. Caranya gimana dong? Bapak juga tanya ya, Michael kenapa ya kok bisa punya banyak aset? Hah? Kok tahu ya? Karena bukan sesi Cipto Junaidi loh ya. Beli rumah tanpa itu, saya nggak tahu, saya juga nggak pernah ikut, tapi kelihatannya nggak tahu itu gimana caranya ya. Saya nggak beri komentar. Nah, kenapa? Karena semua saya KPR Bapak Ibu. Ya, karena semua saya KPR. Karena kalau saya mau beli cash nggak mungkin bisa dapat. Karena keburu tanahnya udah naik. Dan pada waktu saya beli, Bapak Ibu kalau perhatikan di tahun 2010-2009 itu hari ini rata-rata properti naik 3 kali sampai 4 kali lipat. Bahkan saya ada satu tanah ya di Pakuwon Indah itu harga 3,5 juta tahun 2010 beli ya, hari ini 20 juta per meter. Pakuwon City pun juga harganya kurang lebih segitu ya. Oke, jadi gimana dong caranya sekarang kalau Bapak Ibu masih belum punya rumah tapi kepingin beli? Segera ya. Oke, 5M ya. Nah, caranya gimana? DP sekarang berapa persen? 3%, jadi 1,5 M. 5 M dikurangi 1,5 M berapa? 3,5 M. Kepingin dicicil berapa lama Chandra? 20 tahun. 10 aja supaya gampang hitungannya ya. Oke, Bapak Ibu bantu ya. Nah, 3,5 M dibagi dengan 10 dikali 12 berapa kira-kira? Dibantu dong. 20. Ini 3,5 M dibagi dengan 120. 32 setengah. 30 juta per bulan. Karena 10 tahun naikkan 30%, jadi kurang lebih 39 juta. Nah, Bang Chandra harus punya uang 39 juta tiap bulan yang disisihkan untuk cicil rumah. Cara ngitungnya seperti itu. Ya, nah pertanyaannya sekarang adalah income Chandra berapa kali lipat dari 39 juta ini, atau seperberapanya dari 39 juta? Mendekati 1/10-nya atau mendekati 1 kalinya? Oke ya, paham ya? Ya, jadi intinya gini, kita boleh mimpi, tapi kita harus benar-benar bisa ngerti prediksinya atas mimpi kita ini pencapaian gimana. Kalau hanya sekedar mimpi aja, nggak tahu caranya gimana mencapainya, juga akhirnya frustasi Bapak Ibu. Ya, nah di Prudential kalau untuk dapetin income 39 aja bisa nggak? Bisa, 4 tahun 1 juta per bulan kok. Malah bisa beli 1 rumah, sisanya masih bisa dibuat untuk hal yang lain. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu benar-benar rindu, kepingin punya rumah,
ya segera kerjanya lebih serius di Prudential. Ya, mungkin hari ini Bapak Ibu masih mikir ya, closing aja setengah mati, susah gitu. Tapi percayalah, bertahan, tapi juga berupaya. Bertahan, berupaya, punya iman gitu ya. Mendadak AM 100 per bulan kok ya nanti akhirnya. Ya, yang amin yang AM 100 per bulan. Amin. Ya, nah ini saya ingin tunjukkan aja Bapak Ibu ya. Saya ini ambil dari Mei 2013 era galaksi ya. Rumah di satelit 1000 meter 19M gitu. Rumah di satelit 750 15M. Dan memang sekarang rumah ini udah harganya sangat luar biasa. Tinggal sekarang percepatan kita mendapatkan income, gimana caranya untuk bisa beli aset ya. Oke. Bahkan kalau Bapak Ibu minta contoh, wah gak usah mewah-mewah, saya di Klapen aja misalnya gitu. Di Klapen aja yang 500 meter juga 4 miliar. Sama di Pucang-Pucang, ya Pucang-Pucangan ya. Yang 270 aja juga 2,5M. Gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu gak cepet nih ya, segera berupaya untuk mulai nyicil, gak akan pernah dapat tuh nanti rumah. Oke, akhirnya tinggalnya di RMI ya, Rumah Mertua Indah katanya. Ya, oke. Nah, caranya sekarang, Bapak Ibu gimana caranya? Ya, Bapak Ibu ada dua hal aja, rekrut sama selling di Prudential. Udah itu aja kan? Gak ada hal yang lain ya. Dan fokuslah pada ini. Ini yang benar-benar Bapak Ibu fokusin. Bapak Ibu masuk ke Prudential tujuannya adalah untuk promosi dan jenjang karir. Fokuslah di promosi dan jenjang karir, bukan yang lain. Kalau jualan itu adalah bagiannya, tapi fokusnya adalah promosi dan jenjang karir. Ya, oke saya mulai. Oke ya. Nah ini saya kasih nama sengaja game miliarder. Kenapa? Karena kalau bicara mengenai game itu kan sesuatu yang apa? Menarik, yang mudah, semua orang juga bisa. Miliarder, sesuatu yang gimana? Wow. Menarik juga, wow gitu, aku mau mencapainya. Jadi game miliarder, maka udah menarik, menyenangkan, untuk jadi sekaya lagi, pasti semua orang juga mau ya. Nah, ini Bapak Ibu saya yakin pasti udah tahu semua ya, tapi saya buatnya agak berbeda sedikit. Contoh misalnya usia 30 tahun, menabung 10 tahun dengan bunga 6%, per tahun Bapak Ibu nabung 24 juta. 10 tahun berapa? 240 plus bunga. 25 tahun ke depan, nih 240 juta plus bunga, 25 tahun ke depan jadi 1M. Jadi usia 30 ditambah 10 berapa? Ditambah 25 berapa? Jadi usia 65 dapat 1M, awalnya 240, bagus gak? Oke, lewat ya. Oke. Nah sekarang ada solusi perencanaan keuangan di tahun 2013. Misalnya ada tabungan bank tradisional, bulan pertama nabung 2 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta, Bapak Ibu tahu semua ini. Ya, bulan keempat ternyata dokter minta uang butuh 2 juta. Tradisional bank ini mau kasih nggak 200 juta? Enggak. Bank mau kasih berapa? Yes, 6 juta. Ya, sisanya berapa sisanya? 194 urusan dari nasabah. Tapi ada tabungan modern di mana nabungnya sama. Bulan keempat dokter minta uang 200 juta, dikasih sama tabungan modern 200. Malahan tiap bulan dikasih 2 juta terus sampai usia 65 tahun sehingga tabungannya dikasih diisi-isi ini terbentuk 2,4M. Pikirannya secara simpel aja. Kalau nasabah disuruh milih 1, 2, 3, nasabah rata-rata milih yang mana? 3. Yang ketiga, yang 2,4M. Bapak Ibu cukup fokus. Cerita ini aja ke orang-orang di luar sana. Kalau Bapak Ibu cerita hal ini ke orang-orang di luar sana, logikanya orang di luar sana mau terima nggak? Mestinya mau. Kalau mau terima otomatis closing nggak? Closing. Dengan fokus ini aja Bapak Ibu ya, konsep ini aja, 5 tahun 100 juta per bulan. Oke, ya. Nah, sekarang di Prudential dikenal dengan namanya Formula 300 ya. Formula 300 itu gimana? Contoh, Ali. Bapak Ibu cukup sharing. Kan tadi fokusnya apa tadi? Pro dan jenjang karir. Untuk promosi dan jenjang karir gimana? Formula 300. Bapak Ibu fokus cari 10 orang yang mau nabung 2 jutaan. Ya. Cara ngitungnya gimana? 2 juta, 24. Betul ya? Dibagi sebagian untuk apa? Asuransi sebagian untuk tabungan. Asuransi 18, tabungan 6. 18 kalikan 10 berapa? 180. Nah, pada waktu Bapak Ibu udah mencapai 180, tadi dari berapa orang? 10. Satu stop, udah, gak usah kerja. Stop. Asik gak? Kalau udah mau kerja disuruh stop lagi. Karena udah mencapai 180. Oke gak? Oke ya. Nah, setelah itu pastikan ajak 4 teman. Ya, ajak 4 teman, boleh dari 10 orang tadi ini atau 4 teman baru yang mau jadi miliarder bersama Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, 4 teman ini cukup sharing ke 2 orang aja.
yang nabung 2 jutaan per bulan. Satu orang berapa tadi API-nya? Dikali 2 berapa? 36. Jadi otomatis orang pertama, kedua, ketiga, 4 ini API-nya bakalnya 36, 36, 36, 36, betul nggak? Dibulatin aja supaya gampang, 30-an. 30 kali 4 120 ditambah 120 300. Udah promosi nggak teman-teman? Jadi Bapak Ibu cukup sharing berapa orang? 10. Bapak Ibu cukup sharing berapa orang? 10. Setelah itu toh, setelah itu ajak berapa teman? 4. Sharing berapa orang? 2 180 tercapai, 120 tercapai, promosi tahun depan. Sesimpel ini udah Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu sharing ke apa? Startup, global startup, agen baru jujur aja pusing. Terlalu panjang perjalanannya. Tapi kalau 10 orang yang 2 jutaan, 120, ajak 4 teman, masing-masing ke 2. Serasa di telinga itu gimana untuk agen baru? Enteng. Padahal kenyataannya juga harus diupayakan Bapak Ibu ya. Tapi kan ini untuk bungkusan yang menarik gitu loh, supaya bisa diterima oleh orang gitu loh. Nah, terus kayak gitu Bapak Ibu tanya, lah itu kan 2 juta, kalau 1 jutaan gimana? Klien saya itu 1 jutaan, nih tinggal jadi kali 2 kali lipat. Yang kali 10 jadi 20, yang 2 jadi 4, gitu aja. Ya, simpel nggak Bapak Ibu? Kenapa harus UM? Karena UM adalah awal untuk jadi AM. Kenapa harus AM? Supaya dapat 100 per bulan. Kenapa? Supaya dapat 100 per bulan. Supaya Bagus, Chandra, dan Bu Elisa juga dapat aset-aset dari ini. Simpel nggak Bapak Ibu? Simpel. Kalau Bapak Ibu fokusnya simpel. Sulit nggak? Sulit. Kalau fokusnya sulit. Mau simpel atau sulit? Simpel. Tapi kenyataannya sulit gimana? Tetap simpel. Tapi kenyataannya loh benar-benar sulit loh. Pura-pura jadi simpel. Nanti akhirnya simpel juga. Kan saya bilang tadi, pada waktu Bapak Ibu fokus dan mengatakan berulang, jelas-jelas sulit. Tapi ngomongnya simpel. Jelas-jelas sulit. Tapi ngomongnya simpel. Maka Bapak Ibu mengundang hal yang simpel terjadi pada hidup Bapak Ibu sekalian. Yes. Ya. Nah ini levelnya. Ya, saya buat secara rangkum gini. Tadi 10 orang, ajak 4 teman sharing ke 2 orang, betul ya? 300 naik kelas. Jadi apa? Jadi unit manager. Bapak Ibu dapat tambahan kuasa 4,8. Tahun kedua, Bapak Ibu udah nggak usah kerja lagi, nggak usah prospek lagi, ya. Tapi Ali ini pastikan ajak 3 teman tadi itu, 3 teman ini ya melakukan yang tahun pertama Bapak Ibu lakukan. Apa ini? Prospek berapa orang? 10. Ajak berapa teman? 4. Sharing berapa orang? 2. Orang kedua, prospek berapa orang? 10. Ajak berapa teman? 4. Sharing berapa orang? 2. Akhirnya omsetnya berapa ini? 300 ini? Ini total berapa? 900. Ali udah dapat tambahan uang 109 juta per bulan. Ali jualan nggak? Nggak. Hanya memastikan 3 orang itu melakukan yang pertama yang dia lakukan. Oke? Achievement nggak ada, masih ada ya. Tahun ketiga, pastikan ada 3 teman baru melakukan yang pertama yang dilakukan. 3 teman baru ini harus berapa? 300. Tahun kedua, orang ketiga. Dan ini siapa Bapak Ibu? Ini adalah yang tahun lalu 300 naik kelas jadi berapa? 900. Jadi 900 kali 4 berapa? 3,6 M. Income Bapak Ibu berapa? 27 juta per bulan. Ini adalah turning point untuk dapat startup leader pertama kali. Bapak Ibu nggak prospek loh di sini, ya. Tapi hanya memastikan mereka naik kelas promosi, Bapak Ibu dapat startup leader. Income Bapak Ibu juga sudah 27 juta per bulan. Coba lihat tahun keempat. Bila Bapak Ibu melakukan hal ini lagi, ya, maka income Bapak Ibu udah jadi 100 juta per bulan dan Bapak Ibu jadi PCC. Tahun depan 3 lagi, maka Bapak Ibu lihat nih, income-nya udah level 200-an dan PCC leader. Tahun depan ngelakuin lagi, income-nya udah level 700 jutaan dan PCC leader. Jadi udah seumur hidup dapat PCC leader. Yang penting mempromosikan berapa tiap tahun? 3. Dengan formula apa? 300. Ajak berapa teman? Sharing berapa orang? Ajak berapa teman? Sharing berapa orang? Selesai. Mendadak ketika 5 tahun ke depan Bapak Ibu udah ada semua 1 juta per bulan. Sulit nggak? Gampang. Kalau dia ngomong sulit, ya sulit memang. Tapi fokusnya ke gampang. Akhirnya semuanya jadi mudah. Oke. Ya, sip ya. Oke, nah sekarang cicak dan laba-laba. Bapak Ibu tahu nggak apa persamaan antara cicak dan laba-laba? Makanannya. Nyamuk. Perbedaannya apa?
cara makannya, cara nangkapnya. Kalau cicak, cari lokasinya enak, ada nyamuk, dia juga lidah dapat nyamuk. Ya, cicak bisa makan selama dia bekerja, betul? Cicak bekerja untuk makan sekali, betul? Ya. Tapi laba-laba coba lihat, dia nggak bisa makan langsung, dia sibuk buat jaring-jaring. 1 hari, 2 hari, 3 hari jadi. Hari keempat dia tidur kecapean, besok hari kelima ada 3 nyamuk nempel. Hari ke-6 ada 8 nyamuk nempel. Hari ke-7 ada 5 nyamuk nempel. Laba-laba buat jaring, tapi makan untuk selama jaring-jaringnya ini tidak rusak, tim-timnya terus berkembang, timnya terus mau maju bersama, maka laba-laba makan untuk cicak makan untuk 1 hari. Bapak Ibu cicak atau laba-laba di Indonesia? Spiderman. Laba-laba. Tapi kalau kita karyawan cicak atau laba-laba? Cicak. Jadi sadar Bapak Ibu ya. Nah, jadi laba-laba sama cicak enak mana di awal? Spiderman. Enak cicak. Kenapa? Langsung makan langsung dapat kok. Jadi akhir langsung jual dapat komisi 99% 5 tahun kok, betul nggak? Ya, tapi jadi leader enak nggak jadi UM? Nggak enak. Ya, tapi pada waktu jaringannya udah berjalan, maka yang bisa didapat bukan 1 nyamuk tiap sekali kerja, tapi bisa 10, bisa 20, bisa 30 nyamuk dalam 1 hari. Kenapa? Karena jaringannya yang terbentuk. Oke ya? Nah, Bapak Ibu, nah ini nih ya, waduh, ini hitungan saya, perhatikan ya. Ada orang ngomong gini, saya nggak usah promosi, saya aja jualan aja bisa kok mampu, saya stuck lah. Kita hitung-hitungan ya. Tahun pertama 150, karena baru akhir baru nyoba, ya, belum stuck lah. Dapat komisi 30%, saya bulatin aja 30% supaya gampang hitungannya, ya. 54 atau 5 juta per bulan. Tahun kedua, tahun 2014, 2015, 2016, 2017, stuck lah terus tiap tahun. Bangga nggak? Keluar negeri terus loh. Oke, tapi coba level apa income-nya. Tahun 2014 startup 388 dikalikan komisi 30% ditambah dengan tahun keduanya, betul nggak? Income-nya berapa? 50 juta per bulan. Tahun ketiga start lagi, tahun pertamanya dapat, tahun keduanya dapat dari sini, betul nggak? Dan tahun ketiganya dapat dari sini, betul ya? Ya, dapatnya berapa? 20 juta per bulan. Tahun ketiga, keempat, kelima dapatnya 22, dapatnya 23 juta per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu startup tiap tahun, coba income dia yang udah startup terus tiap tahun ya, komisinya paling 25 juta per bulan. Gak pernah akan dapat 100 juta per bulan. Keluar negerinya dapat, tapi 25 juta per bulan income-nya Bapak Ibu dapat. Kerjanya setengah mati nggak Bapak Ibu? Datangi prospek, ditolak 5 kali datang seperti tadi Pak siapa itu, ya harus 6 kali, 8 kali. Ternyata udah belum gold lagi. Ya, coba kita lihat kalau fokusnya pada pro dan jenjang. Oke, kita lihat. Ya, tahun pertama tadi 4,8, tahun kedua 9, kalah masih aja, tahun ketiga 27, udah lo menang, tahun 4 lihat 100 juta, tahun kelima 200 juta per bulan. Jadi kalau Anda mau dapat 1 juta per bulan, lupakan Anda kalau berusaha pribadi, tapi harus fokus pada promosi dan jenjang karir. Oke, Bapak Ibu, ya, dikatakan bahwa alone we do so little, together we do so much. Sendirian kita mengerjakan hal-hal yang kecil, tapi bersama-sama kita bisa mengerjakan hal yang besar. Oke, ya, nah. Siklus selling Bapak Ibu udah semua ya, cara jual tuh maksudnya. Pertama buat list nama ya, cara prospek saya nggak akan bahas. Nah, oke. Nah, sekarang ini saya skip aja ya. Nah, mari berhitung. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat gaji 5 juta per bulan, oke nggak Bapak Ibu saat ini menurut Bapak Ibu? Oke ya. Coba kita lihat oke atau enggak. Ya. Untuk udah dapat gaji 5 juta per bulan, udah berkeluarga, pasti udah punya rumah. Rumahnya nggak usah yang tadi 5M, nya 500 juta aja. DP-nya berapa? 30%. 500 juta DP 30% berapa? 150 ya. Nah, karena gajinya 5 juta, bijaksana ya kalau setengahnya dipakai untuk cicilan DP. Boleh ya? Oke, boleh ya. Nah, kalau gitu 150 dibagi dengan 2,5 butuh berapa bulan? 60 bulan loh. Karena developernya ini lagi baiknya luar biasa. Harga rumah 60 bulan untuk DP aja nggak akan dinaikkan. Ada 2 kemungkinan. Rumahnya ini nggak laku-laku. Kedua, karena rumahnya ini banyak setannya. Tapi kita nggak boleh negatif kok, kita diajarin positif. Anggap aja developernya baik, oke ya. Jadi 5 tahun harganya nggak dinaikin, tapi uangnya aja untuk nyicil DP oke, kata gitu ya. Nah, kalau udah 5 juta dikurangi dengan 2,5, maka sisanya berapa Bapak Ibu? 2,5. Nah, kalau udah punya rumah, kepengen punya mobil atau motor, oke ya. Tapi kalau udah tinggal 2,5, mau beli mobil, tahu diri ya, beli motor aja.
motor 500.000, 2,5 dibagi 500.000 tinggal 2 juta. Oke, 2 juta sekarang harus benar-benar digunakan secara maksimal. Untuk biaya hidup, terutama untuk suami, supaya dia sehat, supaya bisa dapat income, sehari makan harus 3 kali. Tapi dengan catatan 1 bulan berapa jatahnya? 1 juta. Jadi kalau dibagi 30.000 sehari. Cara ngitungnya gimana dong? Makan 3 kali, sehari dijatah 30.000. Oh, ada solusinya. Pagi minum, siang makan, malam minum. Atau terbalik, besoknya lagi boleh pagi makan, siang minum, malam minum. Karena sekali makan terus 10.000 loh, mana ada makan sama minum 10.000 sekarang. Ya, oke. Istri dan anak dikasih jatah 1 juta aja, nggak boleh lebih. Istri 500, anak 500. Istri harus diet. Anak katanya gini, dulu aja saya besar nggak usah pakai susu yang mahal-mahal kok, pakai susu Tajen aja bisa kok. Ya, nah bapak ibu bayangin, 1 juta dikurangi dari istri anak 1 juta, tinggal berapa? Untuk cadangan teknis nggak tahu, untuk orang tua, untuk holiday, untuk luar negeri nggak tahu. Kira-kira 5 juta per bulan sekarang cukup nggak? Nggak cukup. Tadi ngomong cukup siapa? Direvisi ya. Ya, oke. Nah, ini saya skip aja. Nah ini ya, ini yang penting ya, pemuritan. Bapak ibu sadar nggak? Kalau di Prudential nih, bapak ibu belajar bisnis, belajar sesuatu yang baru yang nggak pernah diajarkan di sebelum-sebelumnya. Ya, yang namanya belajar itu ada guru dan murid. Yang namanya murid harus kita paham yang namanya pemuritan. Ya, ada 3 hal bapak ibu yang saya sampaikan. 1, terimalah mereka apa adanya. Bagi bapak ibu yang udah mulai ngekut siapa? Mau agen mau leader? Kalau leader pasti ya, kalau agen ngekut ya. Oke. Pada waktu bapak ibu ngekut seseorang, kadang-kadang ada orang itu udah diomongin nggak nyambung, nggak ngerti. Akhirnya bapak ibu marah emosi. Akhirnya bapak ibu paling enak ngomong gini, gua kelihatannya nggak cocok di bisnis ini. Atau kedua bahkan prospek sendiri aja. Ingat, kunci pertama pemuritan adalah terimalah mereka apa adanya. Karena gini, pada waktu Anda merekrut seseorang dan orang itu udah berhasil Anda bergabung dengan Anda lagi melahirkan bayi Prudential. Yang namanya bayi itu gimana? Makan dia jatuh-jatuh, diomongin juga kadang-kadang nggak konsentrasi, gitu. Kadang-kadang juga udah tahu nggak boleh dipegang, tetap dipegang. Anggap aja seperti itu. Akan baru kita rekrut, jangan harap dia langsung ngerti, langsung akan benar-benar bekerja sama dengan Anda maksimum. Tidak. Kenapa? Karena kalau bicara mengenai frekuensi, lihat saya ya, Anda tuh di sini frekuensinya. Agen itu frekuensinya di sini. Selama Anda tidak berupaya menurunkan ke level agen, maka Anda nggak bisa komunikasi dengan baik. Bahkan kata-kata yang paling ajaib yang keluar gini, ini mungkin Bapak Ibu lakukan. Sudah, kamu harus, pokoknya harus. Betul nggak Bapak Ibu? Dunia manusia nggak bisa dimanajemen dengan pokoknya. Ya, bisa nggak orang berada diomongin pokoknya nggak bisa, nggak nyambung. Frekuensinya di sini kok. Caranya gimana? Kita harus turunkan frekuensi kita selevel dengan agen. Nanti saya ajarin gimana caranya supaya kita bisa sinkron. Karena pada waktu sinkron frekuensinya, dijak omong apapun nyambung. Ya. Kedua, bertahanlah. Tadi udah dibahas ya, bertahanlah. Yang ketiga, nah ini ya, selalu jelaskan why. Ya, Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu merekrut agen-agen, selalu jelaskan why. Kenapa Anda bergabung di Prudential? Kenapa Anda harus dapat 100 per bulan? Karena alasannya upayakan itu yang menguntungkan bagi agen tersebut. Ya, paham ya? Jadi menurut Bapak kenapa gabung di Prudential? Karena ini. Nah sekarang apa yang Bapak lakukan? Ya saya harus ini. Supaya apa? Supaya saya dapat ini. Kalau Bapak dapat gimana? Kan saya dapat beli ini gitu. Akhirnya apa? Yang paling diuntungkan siapa? Si agen. Akhirnya agen akan jalan nggak? Agen jalan sesuai dengan pemahaman yang dia terima. Kenapa dia harus Prudential? Ya zaman sekarang